juga semoga kita memahami mengenai lebih dalam kisah para rasul. Ya. Aku izin sekian terlebih dahulu. Kita lihat ya, kita saksikan baik-baik juga boleh, kalau mau dicatat bisa, videonya sekitar 5 menit, ya setelah itu kita akan baca kitabnya. Selama abad pertama, ketika Kekaisaran Romawi menguasai dunia pada saat itu, gerakan akar rumput yang kontra budaya lahir di bagian timur Kekaisaran ini. Ya, gerakan ini dimulai di antara orang-orang Yahudi yang telah tersebar ke seluruh dunia selama berabad-abad. Namun, dimanapun mereka tinggal atau bahasa apapun yang mereka gunakan, mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai keturunan Abraham yang mengabdi kepada satu-satunya Allah yang benar. Dan setiap tahun, mereka akan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan hari suci. Dalam salah satu perayaan ini, yaitu Hari Raya Pentakosta, para pengunjung itu bertemu dengan sekelompok orang Yahudi yang ternyata bisa berbicara dalam logat asli semua orang. Ya, mereka bercerita tentang seseorang yang bernama Yesus yang dihukum mati oleh penguasa Romawi. Mereka menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan sekarang ditinggikan sebagai raja yang sejati atas Israel dan seluruh dunia. Dan sekarang Yesus mengajak orang-orang untuk hidup di dalam nilai-nilainya yang terbalik dari nilai-nilai dunia dan juga hidup di bawah pemerintahannya yang disebut kerajaan Allah. Dan ribuan orang Yahudi memutuskan untuk tinggal di Yerusalem dan bergabung dalam gerakan tersebut yang bertumbuh dalam jumlah dan pengaruhnya dan juga disukai oleh banyak orang. Kecuali oleh para pemimpin bait suci di Yerusalem. Mereka menganggap gerakan ini sebagai aliran agama yang berbahaya dan bahkan menghukum mati salah satu pemimpinnya yang bernama Stefanus. Yerusalem sudah tidak aman lagi. Jadi sebagian besar pengikut Yesus melarikan diri ke daerah terpencil yang disebut Yudea. Kita mungkin berpikir inilah akhir dari kisahnya, tetapi sebenarnya tragedi inilah yang menyebabkan gerakan ini menyebar keluar Yerusalem. Dari sinilah bagian kedua dari kitab Kisah Para Rasul dimulai. Para pengikut Yesus tersebar sampai ke tempat-tempat yang mengherankan, seperti Samaria, tempat kediaman musuh lama mereka. Ya, dan Lukas menunjukkan kepada kita bagaimana orang yang tak disangka-sangka mulai mengikut Yesus. Misalnya seperti tukang sihir dari Samaria yang harus belajar bahwa mengikut Yesus bukanlah untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan melepaskannya untuk melayani orang lain. Ada juga kisah tentang seorang sida-sida Ethiopia yang setelah membahas kitab Nabi Yesaya dengan Filipus, ia memutuskan untuk bergabung dengan gerakan ini. Ya, Yesus sedang memperluas gerakannya ke Yudea dan Samaria, seperti yang ia katakan sebelumnya. Wah, bagus sekali. Namun di Yerusalem, kita bertemu dengan Saulus dari Tarsus. Ia adalah bagian dari elit agama yang menentang gerakan baru tersebut dan ia mencari dan menangkap pengikut-pengikut Yesus kemanapun ia pergi. Laki-laki yang kejam. Tapi cobalah pikirkan dari sudut pandangnya. Di masa lalu, bangsa Israel telah berpaling kepada Allah lain dan nabi-nabi palsu yang membawa mereka kepada bencana. Saulus berpikir ia sedang melindungi Israel dan kehormatan Allah dengan menyingkirkan orang-orang ini. Kemudian Saulus mendengar bahwa gerakan ini telah menyebar ke utara ke Damaskus. Maka berangkatlah ia ke sana untuk mencari dan menangkap lebih banyak lagi pengikut Yesus. Namun di tengah perjalanan, Saulus tiba-tiba bertemu sendiri dengan Yesus yang telah bangkit itu. Yesus bertanya mengapa Saulus melawan dia. Kemudian Yesus mengangkat Saulus menjadi alatnya untuk pergi kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Saulus tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Dan akhirnya ia tiba di Damsyik, tetapi sekarang ia memberitakan kabar baik tentang Yesus yang selama ini ia lawan. Dan tak ada yang pernah menduga hal ini akan terjadi. Benar sekali. Lalu hal yang sama terjadi kembali. Di kota pelabuhan Kaisarea, ada seorang perwira Romawi yang bernama Cornelius. Ia mewakili semua hal yang dibenci oleh orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan menyuruhnya menjemput seseorang yang bernama Petrus. Maka datanglah Petrus dan ia menjumpai Cornelius, sahabat-sahabatnya dan sanak saudaranya yang berkumpul di rumah Cornelius. Orang Yahudi tidak akan masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi agar terhindar dari kecemaran. Jadi, apa yang akan dilakukan Petrus? Nah, sebelumnya Petrus mendapatkan suatu penglihatan. Allah membawa kepadanya sekumpulan binatang yang haram untuk dimakan oleh umatnya.
Lalu Allah berkata kepada Petrus, "Makanlah ini." Wah, ini mengejutkan Petrus. Ia berkata, "Aku belum pernah makan apapun yang haram." Dan Allah menjawab, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Dan setelah itu, penglihatan itu pun berakhir. Jadi, apakah Petrus akan makan makanan yang baru? Tidak, ia adalah orang Israel yang menghormati hukum tentang makanan ini sepanjang hidupnya. Penglihatan ini ditujukan untuk mempersiapkan dia ketika ia harus berdiri di antara orang-orang yang bukan Israel yang cemar ini. Dan ia menyadari bahwa Allah sedang menyatakan bahwa orang-orang ini juga merupakan bagian dari keturunan Abraham. Maka Petrus memutuskan untuk tinggal dan menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Dan Roh Kudus menyatakan dirinya sama seperti pada hari Pentakosta. Tetapi kali ini Roh Kudus turun ke atas perwira Romawi itu dan seluruh keluarganya yang bukan Yahudi. Gerakan ini semakin meluas. Jadi, sekembalinya ke Yerusalem, Petrus menceritakan kepada rasul-rasul lainnya tentang apa yang telah terjadi. Dan mereka bahkan mendapat kabar tentang lebih banyak lagi orang bukan Yahudi yang mengikuti Yesus di kota perdagangan di utara yang bernama Antiokhia. Jadi mereka mengutus seseorang yang bernama Barnabas untuk melihat keadaan di sana. Barnabas mendapati gerakan Yesus ini bertumbuh dengan baik di Antiokhia dan terdiri dari orang-orang dari seluruh dunia. Karena itu, Barnabas merekrut Saulus untuk datang dan bekerja bersama-sama dia di Antiokhia selama 1 tahun. Mereka mengajar, tinggal bersama-sama dengan jemaat di sana, dan menyaksikan gerakan itu bertumbuh. Gereja di Antiokhia merupakan jemaat Yesus pertama yang terdiri dari berbagai bangsa. Dan disinilah para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen, pengikut Kristus. Jadi gerakan Yesus mengalami perubahan dari hanya sekelompok orang Yahudi Mesianik di Yerusalem menjadi gerakan Yesus yang terdiri dari berbagai suku yang menyebar ke seluruh dunia. Mereka memiliki iman yang sama yang berpusat pada kabar baik tentang Yesus yang disalibkan yang menjadi raja atas segala bangsa. Namun kabar baik dan cara hidup mereka yang baru membuat orang lain bingung, bahkan menjadi ancaman bagi warga Romawi di sekitar mereka. Dan selanjutnya, kita akan menyelidiki konflik yang terjadi saat gerakan ini menyebar ke seluruh dunia atau seperti kata Yesus, sampai ke ujung bumi. Oke, jadi kira-kira itu ya yang akan kita bahas dan yang selama ini juga kita bahas. Bagaimana tadi juga bisa nyatakan bahwa ternyata banyak orang berkatakan bahwa sebenarnya ini adalah agama Kristen ya, tapi sebenarnya bukan demikian. Tapi justru adalah Kristen artinya adalah pengikut Yesus. Oke, kita akan nanti bahas lebih dalam lagi. Ya, kita akan sama-sama mulai dulu dengan doa. Sebelum itu aku tampilkan dulu ayat yang akan kita baca sama-sama malam ini. Ya, Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-19 sampai 30 ya. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Oke, Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita kembali berdoa supaya firman yang kita baca juga yang kita dengar malam hari ini bisa menjadi firman yang menguatkan juga mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang hari ini Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah lepas daripada kami, Engkau menyertai, Engkau bahkan memberkati kami dengan berlimpah-limpah meskipun tidak kelihatan. Tuhan, rahmati juga pembaca malam ini, rahmati kami yang hadir maupun teman-teman yang tidak bisa bergabung. Mohon diri-Mu Tuhan terus memberikan damai sejahtera, juga ada apapun yang kami perlukan, yang adalah terang itu, sehingga bisa tersalur juga melalui kami kepada orang-orang lain, sehingga Engkau ya Tuhan adalah Allah yang menguatkan setiap orang yang percaya dan beriman padamu. Kami berdoa, kami ucap syukur Tuhan. Amin. Oke. Baik, si Tuhan, kita ada 10 orang ya, tapi mungkin tidak semua bisa membaca, dan apa, kita demikian ya, dengan urutan yang aku tulis di chat ya. Oke, ya. 19 sampai 30, kita boleh baca satu orang satu ayat ya. Baik.
17, perluasan ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Ayat 19, sementara itu saudara-saudara seiman yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus menyingkir sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Stephen. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Persekutuan gereja di Antioquia dengan orang-orang kudus di Yudea. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Salah seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara seiman yang tinggal di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Baik, pembacaan kita sampai di sini ya. Tidak banyak ayat, tapi kita bisa melihat bahwa makna yang akan kita bahas cukup banyak ya. Oke, aku mungkin mulai dengan singkat. Nah, teman-teman setelah aku share, ada yang mau tanya atau mau bagi juga boleh. Ya, tadi di video di awal kita juga sudah lihat ya, bagaimana pertama-tama ya mereka sama-sama mengalami namanya penderitaan ya, terutama dari saat Stefanus ya, yang dianiaya bahkan dihukum mati karena mau setia pada Tuhan. Nah, pengajaran ini ya, pengajaran tentang Yesus ini terus tersebar. Nah, jadi teman-teman di sini adalah perluasan ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Artinya apa? Gereja bukanlah milik perorangan. Ya, gereja adalah di mana ada kota, di situ pasti ada gereja yang adalah umat Allah. Oke, ayat 19 menyatakan bahwa sementara itu saudara seiman yang tersebar karena penganiayaan timbul sesudah Stefanus menyingkir sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, kita lihat di catatan kakinya ya di sini ya. Dibilang kepada orang Yahudi saja menunjukkan betapa kuatnya kaum beriman Yahudi memelihara tradisi mereka. Mereka tidak mau mendekati bangsa kafir. Dan ini berlanjut bahkan setelah pemberitaan Petrus kepada Cornelius, orang Italia. Ini sungguh membatasi pergerakan Tuhan dalam memperluas Injilnya menurut ekonomi perjanjian baru Allah. Bagus nggak? Kelihatannya bagus ya, hanya bagi orang Yahudi saja. Tapi Tuhan tidak berkehendak demikian. Ya. Mereka terus ayat 20 ya. Di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, untungnya ya, dan harusnya ini juga adalah kedaulatan Allah,
di mana di ayat 20 dinyatakan bahwa bukan hanya orang Yahudi saja yang bisa mendengar tentang Tuhan Yesus, tapi semua orang yang mau percaya, mereka mendengarkan tentang Tuhan Yesus menurut bahasanya. Nah, sampai hari ini kita juga bersyukur ya, kita orang Indonesia, kita bisa menerima firman dan keselamatan daripada Tuhan. Yang mungkin banyak yang sudah mendengar, oh, kalau kita mau sukses, ya kita harus ikut Tuhan. Ternyata tidak hanya demikian. Justru karena kita ikut Tuhan, maka ya belum tentu kita sukses. Tapi ketika ikut Tuhan, maka sebenarnya yang terjadi adalah apa? Penderitaan, penganiayaan. Ya, banyak orang mungkin berkata, ngapain sih kita rajin-rajin ya datang ke gereja? Ya toh juga kamu lebih baik bekerja, lebih baik sekolah, berpendidikan tinggi, ya karena uang nggak datang dari langit, ya kan misalnya. Jangan salah, teman-teman sekalian di perjanjian baru dan perjanjian lama di Alkitab menunjukkan bahwa kaum beriman sebermula, mereka percaya Tuhan, mereka ikut Tuhan, ya, mereka tahu apa? Tangan Tuhan menyertai mereka. Nah, hari ini sudahkah kita beriman? Sudahkah kita setia bahwa tangan Tuhan menyertai kita? Ya. Kita tahu mungkin kita banyak pergumulan. Ya, setiap kita masing-masing punya pergumulan, permasalahannya masing-masing. Ya, nggak bisa diselesaikan dengan mudah. Ya, teman-teman kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, Kejadian 1, ya, ayat 26 dia berkata bahwa apa? Mereka kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Artinya Tuhan tidak mungkin membiarkan kita yang serupa dan segambar dengan Tuhan ini menjadi terus penderita. Ya, Matius 1 ayat 26 juga berkata apa? Dia adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Nah, ini semua berkaitan. Nah, lanjut ya, saya sedikit lagi. Nah, di ayat 23 tadi di video juga kita lihat ya, sudah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah. Bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia pada Tuhan. Ya, hari ini sudahkah kita setia? Ya, meskipun banyak perkara yang terjadi, semuanya adalah untuk mendewasakan iman kita. Ya, mungkin ada yang perangkatnya rusak, ya, terus juga sinyal susah, ya. Kita mau datang pada Tuhan kok gini amat, ya nggak? Tapi di situ kita mendapatkan apa? Iman bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan juga pasti akan menyediakan jalan. Sama seperti kaum beriman sebermula. Mereka dianiaya, mereka disiksa, ya bahkan kalau dulu ada yang Saulus, ya, Saulus betul-betul membunuh, ya, bahkan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini tidak ada yang mau membunuh kita. Ya. Tidak ada yang mau sampai, wah, merajam kita dengan batu, nggak ada. Ya, tapi kenapa kesetiaan kita tidak sebesar daripada kesetiaan orang-orang pada zaman itu? Ya. Nah, teman-teman sedikit lagi. Lalu, di ayat yang ke-26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Nah, sekarang, sudahkah kita saling mengajar, ya, teman-teman kita yang mungkin mereka sudah percaya Tuhan, sudah mengikuti Yesus, tapi belum sepenuhnya beriman, ya, ketika masih ada masalah mereka goyang, ketika masih ada pergumulan mereka mulai jatuh. Nah, kita yang sudah setia ini maukah menjadi pengajar, ya, pengajar artinya menguatkan mereka, ya, mendoakan mereka. Nah, teman-teman, karena inilah ya dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, ya, di Indonesia. Nah, terutama kita di daerah Tangerang Selatan dan sekitarnya, ya, bisa memiliki kesempatan ini sungguh amat baik. Ya, kita ketemu dengan orang, kita belajar secara sederhana memberikan firman, ya, berbicara kepada mereka. Karena apa? Inilah tujuan hidup kita sebagai orang Kristen, bukan tanda kutip agama Kristen. Agama, semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan hidup yang baik. Tapi belum tentu mereka mengajarkan hidup oleh iman. Nah, Kristen yang adalah pengikut Kristus di sini dibilang apa? Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Ya, sekarang kita buka di catatan kaki, apa itu Kristen? Ya. Nah, murid-murid di Antioquia diberi julukan ini sebagai penghinaan. Nah, kan kita tahu ya,
Jadi sekarang Kristen adalah penghinaan. Ini menunjukkan bahwa mereka memikul kesaksian yang begitu kuat bagi Tuhan, sehingga mereka berbeda dan khusus dalam pandangan orang yang tidak percaya. So, kita hari ini, orang Kristen, berbahagia dan berbangga karena kita dihina. Nah, orang dunia nggak bisa tuh ya, lagi dihina bangga, gue dihina nih, nggak bisa. Nah, kita ini sungguh mendapatkan satu hak yang luar biasa, ya. Niko, ya Jeff, ya Suwani, Mora, ya Axel, Maria, Stephen, ya kita semua memiliki hak ini. Ya, tadi katain Kristen gimana? Tapi sekarang ya malah kita menjadi orang yang lebih kuat. Bayangkan ya, orang-orang lain teman-teman kita, mereka kalau stres, ya mereka mungkin rokok, mereka minum, ya bahkan apa nge-vape. Ya sekarang kita kalau stres apa? Kita panggil nama Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, akhirnya ya kita menjadi teladan. Nah, demikian ya. Oke, mungkin aku sampai sini dulu ya. Berikan kesempatan pada teman-teman yang lain. Nanti yang mau share atau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, nanti baru aku akhiri. Oke, dari Steven, Maria, Axel, Mora, Suami, atau Niko, ada yang mau ditanyakan atau dibagikan? Amin. Aku deh. Ya, silakan. Aku pertama aku mengucap syukur ya karena pemberitaan Injil sini kan akhirnya Injil pun sampai kepada kita gitu ya. Kita kan bukan orang Yahudi ya, jadi kita yang termasuk kalau di catatan kaki tadi kan orang kafir gitu ya. Ya tapi ya puji Tuhan karena firman itu sampai pada kita, jadi kita juga boleh diselamatkan gitu. Nah, hari ini status kita ya kan kita sebagai orang Kristen gitu ya. Tadi di catatan kakinya kita udah lihat juga ya, Kristen itu apa sih, awalnya tuh sebagai penghinaan gitu ya. Nah, di sini aku nikmati bahwa di situ adalah orang Kristen tuh memikul kesaksian yang begitu kuat bagi Tuhan, sehingga mereka berbeda dan khusus dalam pandangan orang yang tidak percaya. Nah, ini juga kembali jadi reminder gitu, jadi pengingat buat aku gitu. Hari ini aku sebagai orang Kristen, aku ini bagaimana gitu? Apakah aku jadi kesaksian bagi orang-orang lain yang nggak kenal Tuhan gitu kan? Atau aku sama-sama aja kayak orang dunia gitu? Ya semoga ya firman ini menguatkan kita juga ya. Ya kita perlu menjadi saksi-saksi Tuhan gitu. Kita berbeda dengan orang dunia ya. Ya, amin. Amin. Baik, terima kasih Axel. Dari yang lain ada lagi? Si Tuhan kesaksian yang memberkati. Oke. Hitung sampai 5. Kalau belum ada, aku akan akhiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Jadi kalau mau teman-teman bersaksi di luar pembacaan kita juga boleh sebenarnya ya. Nah, tapi semua yang kita alami ini ya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Christian ya. Christian itu sebentar aku coba ini ya, share whiteboard ya, bisa nggak? Oke. Bisa. Nah, jadi kan Christian itu tulisannya gini ya. Christian ya. Nah, Christian sebenarnya juga adalah, tulis nggak sih? Tulis ya harusnya. Chris ya. Nah, ini bisa dipisah demikian ya. Nah, demikian Christian. Nah, berarti apa? Christ ya. Christ, I am nothing. Artinya hanya Kristus yang layak ya, aku bukan apa-apa. Nah, ini pemahaman ini belum tentu bisa dilihat oleh semua orang dan dialami oleh semua orang. Nah, kita hari ini ya yang adalah orang-orang beriman yang telah memiliki tahapan rohani yang lebih tinggi, nah
Kenapa kita bisa memiliki dikatakan tahapan rohani lebih tinggi? Karena kita membaca kitab setiap hari. Karena kita berdoa setiap hari. Dan teman-teman, inilah yang menyebabkan perbedaan yang besar di antara Kristen yang jarang membaca kitab dan Kristen yang setiap hari membaca kitab. Sama seperti istilah kita bersekolah, ya. Kalau kita bersekolah, kita jarang belajar, kita jarang baca buku, ya, pasti ada namanya tinggal kelas. Nah, demikian pun dengan penghidupan rohani. Kalau kita jarang baca, kita jarang menikmati firman, maka kerohanian pun kita akan tertinggal dari orang-orang lain. Oke, ya. Jadi ini yang tadi artinya Kristen. Saya kembali share ke ayat, ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kita harus terus mempertahankan ini dan bahkan memperjuangkannya dan meluaskannya? Yaitu apa? Di ayat yang ke-29, ya. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara Simon yang tinggal di Yudea. Artinya apa? Setelah kita percaya, setelah kita bersyukur menjadi orang Kristen, ya, kita juga berbagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Bukan hanya kalau kita sebut sekarang, ya, kan pemahaman kita tahu ya ada sinode, ada apa dari aliran apa dan sebagainya. Itu ternyata ya tidak ada di dalam Alkitab. Dan itu semua adalah perbuatan atau yang didirikan oleh manusia. Dan teman-teman sekalian, hari ini di mana kita bisa menemukan yang tepat? Ya, kita harus berdoa, minta Tuhan sediakan juga berikan jalan supaya kita bisa mengenal mana yang tepat, mana yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang kita ketika mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, ya, berikanlah ya dengan hati, juga dengan diri sendiri yang benar-benar tertuju dan sadar bahwa segala sesuatu adalah bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan penyebaran firman Tuhan. Baik, ya, jadi sekarang ada satu contoh yang sangat baik, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, ya, LAI, ya, begitu sangat berbeban untuk membantu penyebaran firman Tuhan di pelosok-pelosok, ya. Itu juga ada salah satu contoh. Nah, teman-teman sekalian, marilah kita hari ini di tengah-tengah kesibukan, ya, bersekolah, kuliah, bekerja, ya, melayani, ya, semua orang sibuk, ya, tapi tengah-tengah kesibukan kita harus apa? Meluangkan waktu, ya. Karena tidak bisa semua orang memiliki kesempatan untuk meluangkan waktu, tapi ada orang yang mau meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Ya, saya percaya kenapa sekarang, ya, mungkin jam 9:30 nih, ya, teman-teman ada kegiatan, mungkin ada juga yang sedang mengerjakan tugas atau lagi kejar deadline. Tapi teman-teman mau hadir baca firman, ini adalah satu bukti di mana kita memberikan hati kita, ya, roh kita kepada Tuhan, supaya sama seperti para rasul, yang mereka diutus, mereka dimanapun berada, ya, kita punya teman di sosial media, kita bagikan kepada mereka, ya, sehingga Tuhan boleh menguatkan dan mendorong kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini, ya. Kalau begitu, kita akhiri bacaan kitab kita malam hari ini, ya. Adakah yang bersukarela untuk mendoakan kita semua? Oke. Baik, kalau belum ada, mari sama-sama kita satukan hati, kita doa lagi, ya. Kita akhiri pembacaan kita malam hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami mengucap syukur, ya Tuhan, atas firman-Mu yang menjadi dorongan bagi kami, juga bagi para rasul, untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada, dan kapanpun kami ada kesempatan. Tuhan sungguh rahmati hari ini, teman-teman yang hadir, Tuhan ada Stephen, ada Maria, ada Axel, ada Mora, ada Suarni, ada Jeff, ada Niko, juga dapatkan teman-teman lain yang belum bisa bergabung, ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, manapun kami berada, supaya kami juga boleh memiliki satu tujuan yang jelas sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah diselamatkan dan orang yang hidup di atas muka bumi ini, adalah agar diri Tuhan boleh diketahui oleh semua orang dan oleh banyak orang. Sehingga melalui kesaksian, kehidupan kami, karakter, pembicaraan, akan tingkah laku kami Tuhan,
menunjukkan bahwa kami adalah milik Allah. Sehingga mereka di luar sana, baik keluarga maupun teman-teman kami dan saudara-saudara lainnya, mereka bisa melihat bahwa kami adalah kesaksian Tuhan yang hidup. Dalam nama-Mu yang kudus, agung dan mulia, jagalah kesehatan kami juga keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada, sehingga Engkau Tuhan boleh dimuliakan, kami pun bisa mendapatkan kepuasan. Terima kasih, kami berdoa, dalam nama-Mu yang kudus, kami mengucap syukur. Amin. Oke.